سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Kelas تستريح 3, 4, 5 itu kan produk dari anak yang dulu waktu COVID kelas 1, 2, 3. Nah otomatis anak 3, 4 ya terutama itu pasti literasinya lemah, sehingga bagaimana anak-anak bisa memahami soal. Lalu kadang nulis saja itu membedakan antara satu kata dengan kata berikutnya itu tidak ada spasi. Itu problem yang ada, dan termasuk bukan hanya di tingkat pendidikan formal, non formal lebih lagi. Bahkan sekarang pondok pesantren gitu sih. Satu contoh nggak jauh-jauh di PIK Singosari misalnya, itu kita kebingungan kenapa anak-anak sekarang ini inputnya, kalau kita pakai standar kelas A itu seharusnya nilai anak-anak itu di angka 80 untuk masuk kelas A. Ini sekarang nggak bisa, kelas A itu notok di 60. Sehingga sampai kita mikir apa harus ada kelas persiapan atau gimana ya, karena tidak tuntasnya literasi pada anak-anak ini, baik itu literasi di dunia Arabnya maupun literasi di dunia bahasa Indonesianya nggak tuntas sama sekali. Dampaknya kita lalu kelas 1 MTS itu jangankan literasi, baca saja loh kadang itu masih gagap. baca huruf Latin saja masih gagap, apalagi untuk yang Al-Qur'annya masih ada yang gagap. Akhirnya harus ada terobosan dengan standar yang diterapkan, baik itu dinas, depak maupun lokal dari instansi yang ada. Itu berarti harus ada terobosan. Kan tidak mungkin kita ngikuti terus. Nah, selama ini kita sendiri literasi itu kan tidak pernah ada tolok ukurnya seapa sih. Mungkin ya hanya di 6 itu mulai dari awal sampai pada analisa sintesa itu. Tapi kita nggak pernah breakdown itu bagaimana capaiannya. Padahal dari TK itu kan seharusnya sudah terpetakan, oh TK itu tercapai di level ini untuk literasinya. Memang anak TK tidak harus bisa kalistung, tapi setidaknya itu ada capaian-capaian di literasi yang ada, termasuk di numerasinya itu ada capaian-capaian yang ada. Tidak harus pandai sampai perkalian pembagian anak TK, tapi ada ketuntasan numerasi apa yang harus dicapai, ketuntasan literasi apa yang harus dicapai, sehingga kapan hari kita ngerumuskan, oh level 1 literasi itu tuntas membaca kata, tuntas bisa membaca kata turunannya. Kemudian literasi di nomor 2 itu bisa mengintegrasikan kata. Literasi level 3 bisa memahami kata. Itu nanti sehingga kita ada tolok ukurnya, ada tolok ukur, oh ini sudah tercapai di level 3. Nah sekarang pun kalau kita tarik ke situ, andai kata kita punya level G, banyak anak yang kelas 4 itu baru di level 2 mengintegrasikan kata. Bahkan nanti kalau kasusnya di pesawat tadi itu kan baru di level 1 itu. Level 1 belajar baca masih. Iya, padahal kelas 1. Atau kelas 7 juga. Ya tidak semuanya, tidak semuanya, tapi kalau di model pakai teknologi kayak gitu kan, anak yang cepat ya bisa cepat, tapi kalau anak yang lambat padahal kita harus bawahi kelas itu 80%. Kalau misalnya kelas 1 ada 30 anak, berarti kan 80% harus tuntas pada satu level yang sama. Nah pertanyaannya sekarang dengan hasil ujian, Ustadz, hasil ujian tidak boleh ada nilai di bawah 80. Kira-kira sinkron enggak? Loh, faktanya anak tidak bisa baca, nilainya bisa 80. Makanya beberapa lembaga atau mungkin tinggi atau mungkin sekolah level menengah itu kan kadang tidak menjadi dasar itu kan, hasil rapor dari sekolah sebelumnya mau masuk itu
Lah. Itu tadi gara-gara munculnya nggak bisa baca. Nggih. Akhirnya ini agak lepas ya, bullying itu kita tidak sadar kadang disebabkan dari situ juga. Jadi karena ketimpangan dari kompetensi dari satu kelas, akhirnya ada bullying, akhirnya terkategorikan, oh iki arek nggak begitu pinter, ini yang pinter. Akhirnya terjadi bullying gara-gara kesenjangan dalam kompetensi dalam satu kelas, dan kita nggak nyadari bullying terjadi awalnya lewat situ. Bullying kelas itu Iya, berarti kan dari kompetensi itulah. Artinya seharusnya kita clearkan dulu ini. Oh, untuk mencapai ini bagaimana dan metodenya bagaimana dan yang harus kita capai itu apa dulu. Nah, kadang kita bahas gini ternyata kompetensi gurunya juga tidak tercapai. Kan kompleks jadinya. Gurunya, oh kita sudah, ayo kita literasi bareng-bareng. Ternyata kita asesmen untuk guru-guru yang bisa ngajar literasi, dari 100 guru hanya 15 guru yang bisa mampu mengajar literasi. Terus lainnya bagaimana yang lainnya untuk ngajar literasi? Tentunya nggak akan tercapai lah, barang gurunya levelnya 60, ya siswanya di bawah 60 levelnya. Itu yang terjadi di lapangan. Akhirnya itu berlanjut dari SD, SMP, SMA, akhirnya ke mahasiswa. Akhirnya terjadi sekarang mahasiswa ya, wis pokok lulus. Ketika di masyarakat selesai S1 ternyata disodorkan di pabrik atau apa, ya tidak mungkin memenuhi target. Apalagi sekarang sistem outsourcing yang semuanya harus kompetensinya sesuai dengan standar SOP perusahaan yang ada. Ya jauh, akhirnya ya dampaknya juga pada pengangguran yang banyak. Sudah pengangguran, nggak punya skill inovasi untuk wirausaha dan yang lainnya, sudah numpuk beban. Biasa pada kejahatan yang ada. Semuanya simbiosis, bersimbiosis. Jadi kalau diurai itu dari mana? Ya pondasi awal harus kuatkan. Jadi OSTK itu apa sih pondasi yang dicapai? Dan ini harus paham semuanya elemen, baik itu gurunya, siswanya, orang tuanya. TK itu yang dicapai, jangan muluk-muluk ya. TK misalnya, kognitif itu berapa persen sih? Psikomotor yang capai itu apa sih? Afektifnya itu berapa sih? Jadi nggak ada model-model, padahal TK kan itu yang dianukan. Lah sekarang mindset orang tua TK pun, anak kalau bisa kali hitung itu berarti pinter, padahal enggak. Anak TK pinter itu kalau psikomotornya tuntas, sehingga nanti membawa pada kepribadian yang seterusnya. Dan itu kalau sinkronkan Islam, sangat sinkron sekali. Kalau kita lihat cara Rasulullah ya, Rasulullah itu di usia 4 tahun kan ada pembelahan itu kan Gus. Nah itu kan sebenarnya filosofinya banyak. Jadi anak usia dini itu bagaimana sampai timbul hikmah, anak itu mampu pada mengolah emosinya biar bisa memaafkan, terposeli yang lainnya. Itu kan hikmah dimasukkan di usia 4 tahun. Untuk persiapan apa? Di usia 6 tahun pada syariatnya biar kuat. Sampai usia 10 tahun disuruh mukul, 7 tahun diperintahkan untuk taklif di syariat, walaupun tidak wajib betul diperintahkan. 10 tahun suruh mukul. Jadi semuanya sinkron. Apalagi kalau melihat figur Rasulullah direntetkan di sini, wah, Rasulullah di usia 8 tahun sudah mulai mengembala dombanya pamannya, sudah mulai. Dan itu dimulai dari usia 2 tahun beliau sudah pelancar jalan, ikut mengembala dombanya putranya dari Halimah. Artinya keberadaan kita sekarang ini jauh kalau misalnya dilihat dari itu. Lah, pokok dari anak itu harus gini, SD harus gini, ini nggak sesuai. Dinas sudah bagus, semuanya sudah digariskan, cuman turunan dari kita SDM-nya yang nggak bagus. Sehingga golden kid itu apa yang dicapai sih? Itu kan sudah ada clue-cluenya, tapi faktanya kan nggak tercapai. Kebanyakan sekarang ngajarkan selesai materi, bukan selesai kompetensi. Pokok materi selesai kompetensi. Pertanyaannya misalnya ya, fikih itu loh, kenapa harus lama? Kok sampai kadang anak usia 6 kelas 6 bab sholat aja nggak tuntas? Kenapa? Karena nggak pernah fokus.
Nah, andai kata difokuskan, ayo kelas 2 toharo tuntas sampai pada alif di toharo, 1 tahun masa nggak selesai toharo dok. Kemudian bab sholat 1 tahun masa nggak selesai bab sholat dok. Tapi selesainya betul matang, tuntas kompetensi, ya, bukan hanya tuntas materi, tapi tuntas kompetensi, tuntas skill, tuntas materi, tuntas kompetensi, tuntas skill, implementasinya tuntas, ya pasti tuntas. Lah yang sekarang kan gado-gado, ini belum selesai, naik ini selesai, apalagi aduh. Jenengan ngajar MI apa SD Gus? Perkuliahan. Apa kuliah? Kalau yang ngajar MI, coba lihat fakihnya MI itu kan terbalik-terbalik. Bahasa Arab apalagi, bahasa Arab MI itu sudah kelas 2 itu sudah al-wasailun nakliyah, transportasi. Kelas 3 sudah al-hayawanat, nama-nama hewan, dan susunannya sudah Masya Allah. Bahkan na'asababi sudah muncul, padahal anak kelas 2 MI baca Arabnya saja kesulitan, nulis Arab nggak bisa. Nah ini kan nggak sinkron. Sebenarnya standarnya sudah sinkron, ini standarnya, tapi untuk mencapai standar prosesnya dulu kita nggak pernah mikir bagaimana percepatannya, bagaimana kita menyelesaikan standar itu. Masa standarnya mau dirubah? Oh turun lagi, akhirnya tambah turun nanti. Standarnya sudah pakem kan, artinya berarti ya kita prosesnya ini yang ada yang harus dibenahi. Jadi sebenarnya kompleksitas persoalan itu, kalau kita melihatnya itu memang BSN, Standar Nasional Pendidikan itu sudah mencantumkan minimal 8 standar itu. Betul. Kalau seperti itu pasti ada errornya. Ada error, benar. Standar proses ini tidak tercapai. Kenapa? Bisa jadi standar tenaga pendidiknya ini yang nggak muncul. Kembali berarti S. Nah, SDM nggak muncul. Kenapa SDM nggak muncul? Karena pembiayaan. Nggak bisa mencapai ini, Gus. Nggak bisa dengan sesuai dengan minimal UMR lah katakan gitu ya. Nah, guru MI hitungannya JP. Iya, JP. Ketemunya 1 bulan hanya 800.000. Iya. Lah untuk pelatihan butuh uang 300.000 sampai 300.000 lah habis buat pelatihan. Makanya, aslinya kan begitu kalau kita melihat, makanya kalau kita melihat sebenarnya ke arah ini ya BSNP itu pemerintah sudah memberikan pakemnya dan itu sesuai dan sudah bagus. Pasti ada errornya di situ gara-gara ini. Lah, ini solusinya berarti bagaimana untuk mengatasi semua? Pertama kan berarti yang jelaskan faktornya di SDM ya. Iya. Lah, SDM nanti kalau dibawa turun ke bawah ya SDM-nya maju, raum barang untuk pembiayaan ini juga betul-betul mengenaskan ya. Menurutnya pakai yen itu kan. Cikus ya. Iya, karena 3 yen kan. Berarti bagaimana hornya bisa pakai dinar gitu kan ya. Terus lagi itu tadi sarana prasarananya. Sarana prasarana. Jadi kompleksitasnya betul-betul. Nah sekarang apa yang mau dimulai dulu? Pembiayaan ya kita nggak mampu. Ya berarti setidaknya menggarap SDM dengan standar minimum yang murah meriah pembiayaan. Tapi ya sulit pembiayaan.